Nah, oke, tonton. Kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Mungkin pembahasan ini sedikit berbeda ya, karena memang saya ingin fokus mengenai sosok Kelvin Verdong dan juga potensi Timnas Indonesia. Apakah bisa ya lolos di Piala Dunia 26? Mengingat kalau saat ini ya kita di jalur kualifikasi ini sangat keteteran sekali lah, karena memang target kita sangat tinggi tapi tidak dibarengi dengan beberapa hasil. Tapi kalau dilihat dari proses itu sudah bagus. Bahkan saya harus mengapresiasi ya kinerja yang sudah dilakukan oleh PSSI, diperkuat bagaimana strategi yang dilakukan oleh Sinteyong. Nah, saya ingin membahas tuntas di konten kali ini tonton ya, mengenai Kelvin Verdong ini ya. Nah, sebelum saya lanjut tonton ya, spesial Timnas bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, mau nonton stadion gak ada parfum, mau kerja gak ada parfum, ini harganya lagi murah. Beli satu ya, kalian nanti akan dikirim 4. Jadi kalian akan dapat 4 botol khusus untuk Timnas Day spesial hari ini. Jadi bagi kalian yang mau ambil ya, langsung kalian cek di pojok kiri bawah ini ya, untuk ambil promonya. Buruan, kapan lagi kalian dapat promo ya, parfum premium ketahanan wangi 10 hingga 20 jam. Beli satu dikirim 4, langsung kalian garcepin. Oke, kita langsung lanjut lagi mengenai Kelvin Verdong. Nah, Verdong ya kemarin sudah mengatakan melalui media ya bahwa dia tidak ingin timnas kalah lagi, dan juga dia mengatakan bahwa semua pemain sudah mengevaluasi dalam dirinya sendiri untuk bisa lebih kuat. Ini artinya kalau dilihat dari sini saya sangat yakin ya bahwa timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi ini akan berbenah. Apakah kita bisa meraih kemenangan, Bang? Jawaban saya jelas bisa. Karena kita sudah melihat bagaimana pola permainan Arab Saudi ketika kita tandang di sana. Tapi ya secara ball possession kita masih kalah. Dan kalau dilihat saat ini Arab Saudi bisa menahan imbang Australia kemarin ya. Tapi ya lagi-lagi ya, ini kita harus belajar dari pertandingan saat melawan Jepang. Seminimal mungkin ya, peluang itu kita dapat. Kita harus bisa mengkonversi menjadi gol. Apapun yang terjadi, kita harus bisa mencetak gol. Apalagi kita bisa mencetak gol di menit-menit awal atau mencetak gol duluan. Menurut saya ini akan menjadi modal yang bagus, karena kita memiliki back-back tangguh ya. Back-back tangguh itu seperti Jay, Rizky Ridho ya, kemudian juga Hafner ya. Menurut saya jika kita sudah mencetak gol lebih dulu ya, nasib kita akan lebih tertolong ya, karena pemain jelas akan lebih fokus menjaga pertahanan, kemudian menguatkan di lini tengah dan selalu tenang dalam penyelesaian. Tapi kalau kita gagal mencetak gol duluan, bahkan kita kebobolan lebih dulu, menurut saya peluang kita juga akan semakin sulit. Karena dengan pelatih baru Arab Saudi ini ya, kita harus mengingat bahwa Arab Saudi pernah mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Itu adalah pertandingan yang sulit sebenarnya yang dilakukan oleh Arab Saudi, tetapi dengan gaya counter attack, kemudian defense yang kuat, ini membuktikan bahwa Arab Saudi ini bukan tim lemah. Kita sudah memprediksi dari awal ya, bahwa yang terkuat di grup ini adalah Jepang, kemudian 2 Australia, dan juga 3 Arab Saudi. Ya, sementara 4, 5, 6 ya kita masih memiliki peluang untuk berada di peringkat 4. Ya, tapi kalau misal kita tidak bisa memanfaatkan laga saat melawan Arab Saudi nanti, kita juga akan sulit teman-teman untuk bisa ya di peringkat 4 terkhusus. Karena target kita, kalau kita bisa menang lawan Arab Saudi, kemudian kita bisa menang juga lawan China, dan juga bisa menang saat melawan Bahrain, ya, itu 3 laga itu di GBK semua ya. Kita diuntungkan. Saya sangat yakin kita bisa ya untuk di peringkat 3 atau 4. Tapi kalau kita loss ya, kalau kita kalah ya, kita akan menghadapi negara seperti Australia, kemudian juga Jepang, semuanya itu bermain di kandang mereka. Kita akan lebih sulit. Jadi 3 laga melawan tim itu kita harus manfaatkan, termasuk apa yang sudah dikatakan Verdong di awal ya, bahwa dia menginginkan mental para pemain timnas Indonesia harus segera bangkit, karena dari segi apapun ya timnas Indonesia lebih baik dibanding China dan juga Bahrain.
ya, dan juga sudah menjajal bagaimana kekuatan Arab Saudi ketika di ini kemarin ya, Jeddah kemarin ya. Artinya memang kalau dilihat di sini saja ya, Verdong sudah mengultimatum kepada teman-temannya bahwa timnas Indonesia harus mampu mengalahkan ya, karena ini adalah laga kandang ya. Dan saya sangat yakin sekali mental ya, lagi-lagi mental para pemain timnas Indonesia dalam hal ini akan diuji ya. Dan juga menurut saya Sintayong juga harus tahu ya apa yang harus dilakukan, karena ini akan lagi-lagi perang strategi. Kalian harus ingat teman-teman ya, bahwa ketika Sintayong melatih timnas Indonesia itu dia belum sama sekali menemukan pola dalam kurun 2 tahun. Tetapi ketika 2 tahun ya ke atas ya, dia sudah menemukan pola dan ciri khasnya adalah formasi 3-4-3. Tapi ya di kualifikasi Piala Dunia sepertinya Sintayong juga harus berpikir keras. Saat melawan Bahrain, oke, kita sebenarnya bisa memenangkan laga dengan formasi 3-4-3. Kemudian saat melawan China ya, kita sebenarnya benar-benar blunder dengan formasi yang sama 3-4-3. Kemudian saat melawan Jepang ya, kita menggunakan formasi sama dengan 3-4-3. Bahkan Jepang pun ya, tim analisisnya pun sudah tahu ya, bahkan diungkapkan ya sebelum melawan Indonesia seminggu yang lalu. Artinya kalau dilihat dari sini ya, Indonesia ini dari segi taktik ya ini sudah ketebak ya. Jadi saat melawan Arab Saudi ya, mungkin ya kalau memang Sintayong memiliki taktik yang memang baru ya, ini menurut saya lebih bagus ya. Walaupun kalau dilihat Arab Saudi tidak akan tampil bertahan ya, karena dia memiliki poin 6 ya. Jadi bagaimana caranya melawan Indonesia ini adalah kemenangan ya, adalah laga yang memang sangat ditunggu untuk bisa meraih kemenangan. Dan ini menurut saya lagi-lagi ya PR Sintayong agar bisa ya memaksimalkan segala peluang dan juga bisa memenangkan laga. Karena kita target lagi-lagi ya, kita harus di peringkat 3 dan juga 4 dan agar bisa masuk di playoff di laga selanjutnya dan bisa menembus Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement Calvin Verdong dan juga persiapan timnas Indonesia? Apakah kalian yakin timnas Indonesia akan mampu mengalahkan Arab Saudi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.